Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa menggunakan logika kita untuk memahami Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dengan logika kita yang kecil, kita tidak akan sanggup memahami kebesaran Allah yang luar biasa. Makanya dengan adanya firman, kita membaca firman, kita merenungkan firman, maka kita akan mengerti rahasia kerajaan Allah hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video untuk kita renungkan bersama. Artinya Pak, kalau dia bilang memberikan nyawanya terus mengambilnya sendiri, yang mengambil nyawa Yesus waktu di kayu salib siapa? Menyerahkan nyawanya. Iya, ya kan karena kalau orang mati kan nyawanya diambil. Menyerah nyawa itu Nggak diambil. nyawa itu bukan roh ya. Itu kata-katanya menyerahkan. Bukan ya. Ya. Nyawa itu adalah nafas hidup, darah mengalir itu nyawa. Saya menyerahkan nyawanya artinya aku ya sudah itu mati. Yang mengambil Yesus di kubur siapa nyawanya? Kok nyawa diambil? Loh, lah kan Yesus kan waktu meninggal di kubur, yang membangkitkan dia berarti kan diberikan nyawanya lagi. Ya. Bisa orang mati memberikan nyawa lagi? Kan menerima kuasa. Enggak, ini kan ayat, tetapi kita pikir pakai logika aja Pak. Pakai Allah boleh. Hah? Allah. Jadi ada berapa? Allah yang menggambarkan kan Yesusnya Allah sendiri. Jadi Yesusnya menjadi Allah sendiri, membangkitkan dirinya sendiri. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil bagaimana diskusi masalah tentang menyerahkan nyawa. Jadi siapa yang mengambil nyawa Yesus? Padahal Alkitab berkata Yesus menyerahkan. Kita lihat dulu Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus berkata ke dalam tangan-Mu, karena Yesus ini adalah anak Allah yang diutus untuk mengerjakan karya keselamatan. Sehingga semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dia berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku atau kuserahkan hidupku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi dia berkata, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, karena Bapa mengutus dia sebagai juru selamat untuk mengerjakan karya keselamatan. Firman yang jadi manusia itu punya nyawa. Nah, menyerahkan nyawanya kepada siapa? Ya, kita lihat di Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia menyerahkan nyawanya ini untuk penebusan. Tapi dia berkata, ke dalam tangan-Mu Bapa kuserahkan nyawaku, karena Yesus adalah anak Allah yang diutus. Namun dia menyerahkan nyawanya itu bukan kepada Bapa, tapi dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi saudara, Yesus itu menyerahkan nyawanya di atas kayu salib
menyerahkan nyawanya itu untuk manusia. Memang dia berkata ke dalam tanganmu karena Bapa yang mengutus dia. Tapi inti dari menyerahkan nyawanya itu bukan untuk kepada Bapa. Karena Bapa sudah tidak perlu diselamatkan. Karena Bapa yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Sehingga menyerahkan nyawanya itu bukan untuk kepada Bapa, tapi untuk kepada manusia. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya kita untuk saudara-saudara kita. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau kita membenci, kita saling gosip, kita saling fitnah, kita saling menghancurkan satu yang lain, berarti kita tidak seperti Yesus menyerahkan nyawanya kepada manusia. Yesus menyerahkan nyawanya kepada kita, kita juga menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Kita tidak boleh simpan kepahitan, tidak boleh membenci. Kalau kita melakukan demikian, maka kita tidak menyerahkan nyawa kita seperti Yesus menyerahkan nyawanya kepada kita. Jadi Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada kita. Dia berkata, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku, serahkan hidupku, untuk menyerahkan nyawanya kepada manusia. Jadi bukan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan Bapa mengambil nyawanya, saudara. Tapi kematian Yesus itu untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara yang terkasih, makanya 1 Timotius 2 ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, tebusan bagi semua manusia, tidak kenal apapun agamanya. Bukan tebusan bagi monyet, bukan tebusan bagi kambing, tapi tebusan bagi manusia. Jadi dia menyerahkan nyawanya kepada manusia, supaya manusia juga menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua manusia tanpa kecuali apapun agamanya. Nah, jadi diskusi tadi ini diskusi yang membingungkan. Yang tadi seorang pendeta juga itu sepertinya dia seorang master, tapi ya begitu sudah jawabannya membuat bingung banyak orang. Tambah lagi dengan yang bertanya menggunakan logika yang sempit. Dia tidak memahami tentang kebesaran Allah karena dia terlalu banyak belajar filsafat, sehingga menggunakan logika-logika yang tidak berasal dalam pimpinan Roh Kudus. Yang menjawab juga seorang pendeta yang seorang master, kalau tidak salah dia seorang doktor, tapi ya membingungkan jawabannya juga. Namun kita kembali ke Alkitab. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, karena Bapa yang mengutus dia dan dia harus mati di atas kayu salib. Dan dia menyerahkan nyawanya bukan kepada Bapa tapi kepada manusia, supaya manusia juga menyerahkan nyawanya kepada saudara-saudara, karena dia menyerahkan nyawanya dirinya untuk sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi itulah karya keselamatan. Kenapa Yesus bangkit pada hari ketiga? Karena dia adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya, salam kemenangan iman.